dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari, sebelum kita mulai perenungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini, Engkau membangunkan kami dengan badan yang sehat diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, membuka hati kami, sehingga firman yang disampaikan boleh tumbuh dan kami mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi hari ini ialah kasih yang lahir dari hati. Dan bacaan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terdapat kisah tentang seorang wanita muda yang cantik dan kaya, yang diajak pergi ke daerah miskin di New York. Ketika wanita itu melihat penampilan anak-anak jalanan yang kotor dan kumal, ia menjadi sangat jijik. Dia pun mengatakan, "Lihatlah anak-anak yang sangat mengerikan ini. Kenapa tidak ada orang yang mau memandikan dan membersihkan mereka? Apakah mereka tidak punya ibu?" Sang pemandu tur pun berkata dengan sabar kepada wanita itu, "Ibu, tentu saja mereka memiliki ibu yang mencintai mereka. Hanya saja ibu mereka mungkin tidak membenci kekotoran mereka. Sebaliknya Anda membenci kekotoran tetapi tidak mencintai anak-anak ini. Sampai ketika cinta untuk anak-anak ini dan kebencian terhadap kondisi mereka terbit di hati yang sama, anak-anak ini akan tetap seperti keadaannya yang sekarang." Tanpa kasih, tentu kita akan sulit untuk dapat mewujudkan tindakan-tindakan penuh kepedulian di tengah dunia ini. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kembali pada prinsip dasar mengasihi, yaitu karena Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Karena kasih-Nya, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, marilah kita mewujudkan tindakan-tindakan penuh kasih di tengah dunia ini. Baik itu kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang pernah menyakiti kita, yang berbeda atau tidak seiman dengan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mengasihi juga berarti kita menerima
bahwa setiap kita memiliki perbedaan, namun kita saling merangkul. Kita juga belajar untuk saling mengampuni, saling mengakui kesalahan, saling menasihati, dan sebagainya. Biarlah dalam kehidupan kita berelasi dengan sesama, tidak pernah muncul kata akhir dalam mengasihi. Memelihara kasih persaudaraan adalah awal untuk memulihkan luka batin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu memohon kasih dan anugerah. Ketika kami sudah dicintai oleh Allah, biarlah kasih itu menjadi dasar bagi kami untuk saling mengasihi. Meskipun dalam relasi dan interaksi yang kami bangun, seringkali masih kami bisa melukai. Namun biarlah cinta itu lebih besar dari rasa benci. Cinta itu lebih besar dari luka-luka kami. Tuhan, tolong kami hari ini, supaya kami bisa menebar kasih, supaya kami boleh menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Tolong kami semua hari ini, supaya kasih Tuhan nyata bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Allah mengutus anak tunggalnya penuh kasih supaya kita yang semestinya binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu mari kita tebarkan kasih, dan biarlah kasih menjadi landasan bagi setiap kita untuk memulai hari ini dan hari-hari ke depan. Ada banyak bahasa universal dalam dunia, namun bahasa kasih adalah yang utama. Apalagi bagi orang-orang Kristen, kasih adalah dasar dan gaya hidup yang harus diperagakan. Selamat menyatakan kasih, selamat mempraktekkan kasih, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.